Kalau lagi sakit mah amit-amit banget gitu. Tapi kan suka ada pikiran-pikiran yang kita nggak bisa jaga ya Mel. Seperti ketika mendengar ada kondisi kesehatan yang Tidak baik. memprihatinkan misalnya. Kemudian kepikiran deh, aduh gimana kalau gue nggak ada misalnya. Sesuatu yang wajar sekali, semua orang pasti akan merasakan seperti Operasi itu. yang terakhir ini gue berpikir gitu. Oh ya, sampai Jadi bikin teman-teman yang deket Sempat gue atau kepikiran anak ya, Mbak? manajemen gue gitu-gitu udah. Gue nggak nyadar sampai mereka bilang lu sering banget sih pakai kalimat, "Ntar kalau gue nggak bangun lagi ya," gitu. Aduh. Gitu. Apakah sampai bikin surat wasiat karena itu juga? Iya, gue sampai gue takut kan gue nggak punya anak, terus gue mikir I make money dari YouTube, musik ini itu segala macam mau kemana. Gue membuat surat wasiat gue tahu puji Tuhan bapak ibu gue berkecukupan banget. Jadi gue meninggalkan wasiat gue full untuk Rumah Harapan. Rumah Harapan harus jalan 20 tahun ke depan, termasuk orangnya udah gue pikirin gajinya sampai 20 tahun ke depan lo nggak boleh. Dan my cats and dogs. Mereka harus dapat makanan, harus bisa ke dokter, harus nggak boleh tiba-tiba diadopsi sama orang lain atau open adoption. Kalau gue nggak ada. Karena mereka yang selalu nemenin lu. Mereka Ini luar hidup biasa gue. loh Mbak Mel tuh. Surat wasiatnya Gua itu kalau punya beda manja sama malah yang jadi lain merah. loh. Gue secara tidak langsung mungkin secara psikologis mereplace mereka sebagai anak ya. Jadiin di sini gue tiap hari ngurus, ngasih obat, nemenin dan segala macam. Iya, gue membuat wasiat untuk make sure mereka dirawat sampai anak yang terakhir misalnya gue rescue atau apapun nggak ada lagi. Dokternya siapa, kliniknya kemana. Kenapa sampai bikin surat wasiat? Apa karena lo ngerasa bahwa it's a big thing, hal yang gede banget, dan lo takut if I don't make it, kalau gue akhirnya nggak bisa survive nih, gue harus pergi dari dunia ini akan menjadi legacy peninggalan gue nih surat Itu ini. legacy gue. Gue selama ini nggak pernah takut operasi. Yang kemarin gue takut. Takut. Gue orangnya nggak takut, maaf ya maksudnya nggak takut meninggal atau apa. Karena gue tiap hari dengan semua penyakit ini, gue memang coba menjalani hari emang udah kayak hari terakhir gue aja tiap hari. Dari selama 20 sekian tahun gitu. Jadi gue mudah-mudahan sih nggak ada yang nyangkut, belum ngomong apa sama siapa atau belum nolong apa, nggak ada gitu. Cuman gue baru kepikiran, iya ya. Terus what happened to this Rumah Harapan, to this music, to this apa yang gue kerjakan dan anak-anak yang gue rescue. Masa mereka harus kembali ke jalanan sih? Gitu. Program, jadi gue nulis tuh kemarin programnya sekolah yang Aceh sampai Papua, terus yang anak-anak bulu ini, terus yang apa, yang Rumah Harapan. Itu sih yang ada di surat gue. Yang harus dirawat pada saat. Dan serentak pas gue kan masuk rumah sakit pas gue ulang tahun. Pas gue ulang tahun. Dan hari itu pembagian 3,6 ton bantuan seluruh Indonesia. I was like so shock, gue baru tahu begitu udah bangun gitu. Mereka bergerak sendiri. Jadi saat dikasih tantangan sama Tuhan, in the same time Tuhan kasih berkat juga sama kamu yang luar biasa. Menurut gue penyakit blessing. Kenapa kamu bisa bilang gitu? Karena gue jadi orang lebih berguna pada saat sakit. Gue kalau dikasih duit tiba-tiba 10 triliun, nah itu gue tengil. Itu cobaan justru. Lupa gue, nggak mau kesini-sini Keren banget loh ya. Gak bakal gue kesini-sini ngurus orang, nggak mau gue. Tapi itu legasinya Melanie sih. Satu yang kita semua juga pemirsa pasti sudah lihat ya, betapa Melanie ini selama ini tuh menjadi corong suara untuk mereka yang tidak punya suara. Apapun itu yang berkaitan dengan HAM, perempuan, pendidikan, semua You hal. have that courage. Lo punya keberanian itu harus Dan diakui. keberaniannya itu loh Mel. Lu bisa Menurut berani gue banget. ini